negara Arab yang dinamakan Mekah sendiri. Itu seandainya nggak ada Ka'bah gitu, apa harga diri orang sana itu loh. Karena di situ terkenal bangsa primitif tentang ketuhanan, tentang peradaban, tentang yang lain-lainnya. Itu negara yang paling tertinggal dibanding negara-negara lain. Makanya sampai saya tuh ya maaf ya, negara Arab yang dinamakan Mekah sendiri itu seandainya nggak ada Ka'bah gitu melarat, Pak. Bukan melarat lagi, apa harga diri orang sana itu loh. Karena di situ terkenal bangsa primitif, satu, dua, bangsa kebodoh yang sangat luar biasa tentang ketuhanan, tentang peradaban, tentang yang lain-lainnya. Itu negara yang paling tertinggal dibanding negara-negara lain sebenarnya. Tapi karena bangsa kita sudah terdogma dan bangsa kita sudah terdoktrin, karena di sana dikatakan tanah suci, ya sudah kita ngeklaimnya juga tanah suci. Makanya setiap datang ke sana ya datang ke tanah suci. Setelah datang di sana nanti mengaku bahwa dia itu tamunya Allah. Nah itu loh. Terus sampai kapan Pak kita dibodohi terus Pak Terno? Ya makanya saya ajak waras, ayo waras supaya kita tidak terbodohi. Betul, Pak. Gitu loh. Sudah waktunya Pak gini. Ya sebenarnya waktunya sudah mulai kemarin. Cuman kita itu yang masih tela-telo ya masih goblok. Makanya selalu mengikuti itu. Itulah kita yang punya. Coba bayangkan. Di sini aja Sendang Asmoro. Ya. Sumber Bekti Harjo. Yang airnya jernih, yang bisa mengaliri sawah-sawah, yang bisa menumbuhkan tanaman, ya seperti Dinggalang. Ada sumber yang di atas gunung. Tapi adakah orang sini yang mensucikan sumber-sumber itu? Kan enggak toh? Enggak ada Pak. Nah coba di sana ada sumber yang seperti sini, mendah neo. Kabeh marekno penyakit. Ya di sini pun sebenarnya juga menyembuhkan penyakit loh. Dikala air itu mengalir di persawahan terus untuk tanam padi itu subur, lalu bisa menghasilkan buah yang namanya padi, nanti diseleb jadi beras dibuat nasi terus untuk makan. Nanti juga akan bisa menyembuhkan penyakit kaliren. Sudah jelas. Luar biasa ya. Nah, makanya. Tapi adakah? Coba air di sini nggak usah beli, ambil sepuasmu, aman. Nah di sana 1 jerigen aja berapa? Loh kenapa kok malah yang sumbernya sedikit malah airnya? Ya bener dijual mahal memang karena di sana tidak mencukupi kebutuhan orang banyak. Dan di sini karena lebih-lebih, makanya nggak harus dihargai. Dihargai ya percuma, airnya juga mengalir terus. Apa kira-kira air dari sana dengan air sini itu kalah? Kalau air sini kalah jernih, kira-kira kan malah kalah dibanding kejernihan air di sini. Di samping itu di sekelilingnya di mana ada sumber air yang sangat besar, jadi di sekelilingnya banyak tumbuhan besar yang tumbuh, ya, dedaunan, rumput dan lain sebagainya, hijau royo-royo. Kala panas kita nggak harus mendirikan tenda untuk berteduh. Di sini ngaup di bawahnya pohon ringin weso keturun kok, saking nikmati. Lah itulah yang dinamakan berkah sebenarnya. Kadang saya itu miris Pak melihat orang-orang kita, orang Nusantara terutama Pak, tiap tahun pergi ke sana kan hanya untuk mendapatkan gelar yang disebut haji Pak. Padahal kalau kita baca dia tahu dalam buku-buku sejarah tentang haji Pak. Haji itu kan berasal dari kata haj itu kan berkunjung Pak. Jadi intinya orang di luar Arab yang datang ke sana itu kan dinamakan kan haji kan begitu Pak Terno. Nah kenapa yang dinamakan berkunjung itu al-khat. Nah kenapa tapi khatnya sendiri itu artinya naik gitu. Ya. Kenapa orang-orang yang sudah
pernah ke sana, datang ke sini. Seolah-olah kembali predikat lagi. haji itu kan sesuatu yang perlu kita sanjung-sanjung gitu, yang perlu kita hormati dan seperti itulah Pak Terno. Nah, padahal negara-negara Arab sendiri, bahkan negara-negara luar negeri sendiri yang beragama Muslim tidak pernah menggunakan gelar haji, Pak. Ya, pokoknya di sini tuh selagi Gunung Kawi masih buka, Nggih. ya korupsi masih mudah. Terus kalau orang-orang yang tanpa punya modal dua itu masih punya sawah luas, mempunyai kebun luas, dan masih laku dijual, ya karena hanya sekedar untuk kesana saja, ya kalau perlu dijual jual, kalau perlu hutang ya hutang, ya tinggal nunggu waktu saja. Kalau negara ini sudah tergadekan ke orang asing yang hanya untuk memenuhi syarat menjadi katakan Muslim yang beneran, nanti kalau sini sudah nggak ada tempat lagi untuk anak cucu kita, ya paling-paling ya karena di luar Jawa masih banyak tanah yang luas yang belum ada penghuninya, ya paling-paling ya transmigrasi lagi itu kalau sudah habis. Tapi karena kebodohan kita, Betul. ya sebenarnya kita itu juga cuman dipanas-panasi, cuman dikompor-kompori, seolah-olah tanah Nusantara itu terjual semua pada Cina. Nah, Cina akan merajai di sini. Lah apakah kita itu juga pernah berpikir di saat mau ke sana kita nggak punya apa-apa, sedangkan yang di sini itu yang istilahnya kerja yang ulet, yang pintar cara manajemen keuangan itu hanya orang-orang Cina. Terus siapa lagi yang diandalkan mau untuk beli tanah itu kalau nggak Cina? Karena Cina butuh pabrik, butuh jalan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi nanti kalau sudah negara ini sudah tergadekan, sudah banyak ditempati Cina, seolah-olah pemerintah mengizinkan Cina masuk sini. Yang Pemerintah Cina lagi gitu, Pak. Padahal sebelumnya nggak peduli siapa yang membeli, yang penting laku. Betul. Karena untuk pergi ke sana, ya sudah nggak diperhitungkan. Salah kita sendiri, Pak. Iya. Karena kita itu nggak mampu melaksanakan syariat itu semua, kita punya tanah, terus itu diberikan untuk bangunan, untuk apa namanya, apakah MI atau masjid mau musola yang namanya wakaf, nggak peduli lagi. Artinya untuk harapan kita setelah mati dengan menyerahkan itu semua, kita akan ada pahala yang mengalir sehingga kita, walaupun kita tuh ibadah kita bolong-bolong atau kurang-kurang, nanti kita dijamin pasti masuk surga. Nah, kebodohan-kebodohan seperti itu mestinya kita itu, terutama generasi muda, generasi penerus bangsa, cobalah mari berpikir yang cerdas. Bukankah ini semua adalah kesalahan kita? Karena kita sebenarnya tidak paham dan tidak mau memahami apa yang selama ini kita jalani. Gitu. Berarti kalau begitu, orang itu kalau sudah terdogma agama, maka akan hilang kepandaiannya, akan menjadi orang goblok, menjadi orang bodoh. Pinternya cuma pinter cerita dan pinter membaca tulisan, tapi nggak pinter membaca alam dan situasi. Gitu loh. Kasihan nanti generasi penerus bangsa ini, Pak Tarno, selalu dibodohin terus. Bayangkan sekarang di Pulau Jawa saja ya, mungkin kalau 1/4 mungkin bukti-buktinya mana belum. Mungkin dari 1/10 dari tanah yang dimiliki orang Nusantara ini, yang paling besar didirikan bangunan itu bangunan apa? Coba. Terus tiap tahun ada bangunan itu. Pertanyaannya, apakah kurang di antara kabupaten, di antara kecamatan, di antara desa itu tempat-tempat ibadah yang sudah megah, sudah mewah, sudah luas? Kok terus kita tuh berlomba-lomba mendirikan bangunan itu? Terus di samping itu, apakah pernah orang-orang yang punya organisasi itu memikirkan tetangga kita, orang-orang yang nggak punya tanah, nggak apa, miskin, kadang
nempel-nempel mondok-mondok, bahkan kadang-kadang sampai tidur di bawah jembatan. Pernah kita pikirkan untuk coba kalau tanah itu diwakafkan, dibangun itu supaya bangsa kita atau rakyat kita itu setara dengan yang lain, hidup dengan layak.